Bab 1346, mengejar dan melarikan diri. Tekanan energi yang luar biasa kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Tekanan energi yang sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini. Xiaoyan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Akhirnya, dia berteriak dengan sedikit terkejut. Biasanya berbicara, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Douzun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka sampai mati bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya pintu masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Douzun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak memerlukan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya, ini lebih atau kurang kasusnya? Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan Xiaoyan Gege, Anda seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah. Ayo pergi ke pintu masuk tingkat ketiga sebelum berbicara lebih banyak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari tirai tipis di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, ayo masuk. Iya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiaoyan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan berjalan ke tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan coklat ungu mulai perlahan melonjak dari tubuh mereka. Mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai tipis. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Duo ini berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Kami akan keluar. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi dari jarak yang cukup dekat. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba menjadi lebih cepat saat dia menarik Sun Er dan melewati tirai tipis yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai tipis, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar menghilang. Xiaoyan baru saja akan menghela nafas lega ketika suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya. Hati-hati, rasa dingin melonjak di hati Xiaoyan setelah suara itu memasuki telinganya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah after image muncul di tempat aslinya. Bang! Beberapa kekuatan energi yang luar biasa tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat setelah bayangan muncul. Sebuah energi liar dan kekerasan merobek after image menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Sosok Xiaoyan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang after image. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 badan energi melayang di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin terkunci padanya. Tubuh energi, apalagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Kerutan Xiaoyan menegang ketika dia melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 badan energi Douzun bintang 5 telah berkumpul. Formasi semacam ini tidak pernah muncul di level pertama. Tidak terduga bahwa mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki level kedua. Masih ada aroma berdarah di sini. Seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini. Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia merajut alisnya dan berbicara. Itu seharusnya pekerjaan tangan Hun ya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hun ya, yang telah mereka lukai dengan serius sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura keduanya? Mata Xiaoyan terkunci dari 10 tubuh energi di sekitarnya saat dia bertanya. Tidak. Kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat badan energi ini,
Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Mari kita berurusan dengan orang-orang ini dulu. Kalau tidak, aroma berdarah di sini akan memikat lebih banyak tubuh energi. Ayo selesaikan pertarungan dengan cepat. Penundaan apapun dapat mengakibatkan perubahan yang tidak terduga." Ekspresi Xiao Yan muram saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang penuh dengan bahaya. 10 tubuh energi dengan kekuatan bintang 5 Douzun akan menyebabkan bahkan bintang 6 biasa Douzun melarikan diri setelah bertemu dengan mereka. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka ketika dia dan Sun Er bergandengan tangan. Dipahami, Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia memutar tubuhnya yang halus dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan menghentakkan kakinya ke tanah saat tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang, dan tersenyum. Masing-masing dari mereka membuka tangan mereka. 10 inti energi berukuran merpati muncul. Energi padat yang luar biasa berlama-lama di sekitar inti energi. Energi muncul seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat aroma darah menghilang. Hunya dan Hunli mungkin menuju ke sana. Berdasarkan apa yang saya ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er bergeser ke timur. Rasa dingin mengalir melalui matanya. Mari kita ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan tinggal. Xiao Yan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan memasang jebakan di sini. Xiao Yan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia tidak menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Tingkat kedua jauh lebih kecil dari tingkat pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er berkata dengan lembut, "Ayo pergi. Kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan." Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiao Yan, di mana pandangan mereka tidak bisa dijangkau. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka telah memasuki level kedua. Badan energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hunli, yang ditinggalkan dengan satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tapi auranya sudah stabil. Ada sejumlah besar badan energi di sini. Mereka pandai menyembuhkan luka-lukanya. Mari kita menuju ke tingkat ketiga terlebih dahulu dan mengabaikan mereka. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini. Jika tidak, kami tidak akan cocok untuk mereka. Jika kita telah menghitung semuanya dengan benar, orang-orang itu akan segera tiba di level kedua. Jika Xiao Yan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan cocok untuk mereka. Hunya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin. Selain itu, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kita. Pada saat itu, kami akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menghabisi mereka semua sekaligus. Hehe, semua orang tahu bahwa makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hunya saat dia berbicara dengan lembut. Iya, Hunli mengangguk. Sudut mulutnya terangkat menjadi ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
Salah satu tangannya sendiri hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi. Aku ingin melihat apakah mereka bisa mengikuti kita. Hunya dengan dingin tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar. Itu memasuki kabut energi di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Hun Li mengikuti dari belakang. Bang bang! Xiao Yan tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal-hal yang menjengkelkan. Sun Er merajut alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hunya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi di dalam kabut, tapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Cedera Hun Li kurang lebih sudah sembuh. Xiao Yan menghabisi tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara samar. Terlepas dari keadaan menyedihkan kelompok Hunya karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar mengungkapkan bahwa luka Hun Li sembuh dengan cepat. Apa keuntungan kita selama periode waktu ini? 38 inti energi tingkat 5, 25 inti energi tingkat 6, 6 inti energi tingkat 7, 1 inti energi tingkat 8. Sun Er berpikir sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka telah mengejar Hunya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung bertemu dengan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Douzun. Xiao Yan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitan secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya, kami belum pernah bertemu dengan badan energi bintang 9 Douzun. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya inti energi dengan tingkat seperti itu yang berguna bagi Anda. Xiao Yan menyesal. Sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak banyak membantu Sun Er, dia juga mengerti bahwa dia sengaja mencari alasan untuk memberikannya kepadanya. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar, 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai level ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya. Bab 1347, Tubuh Energi Bintang 9. Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah-tanah besar yang sunyi dan sunyi ini, menutupi tanah tak berujung ini. 2 sosok perlahan muncul di tempat tertentu di dalam tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka sedikit berkedut setelah merasakan area tersebut secara singkat. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hunya dan Hun Li membunuhnya. Sepertinya Hun Li telah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiao Yan meraih tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara samar. 10 hari plus ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari cederanya. Namun, tidak mungkin untuk menyembuhkan lengannya yang patah. Kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang sebagai hasilnya. Mata cantik Sun Er mengandung jejak kehati-hatian saat mereka menyapu sekelilingnya. Dia dengan lembut berkata, jika kita menghitung hari,
kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Saya benar-benar ingin melihat kemana akan lari. Xiao Yan berdiri dan dengan dingin tertawa. Sun Er mengangguk. Badan energi tinggi di tempat ini lebih padat. Badan energi 8 bintang yang sulit ditemukan itu kadang-kadang muncul sekarang, dan saya merasakan tekanan energi yang tidak jelas ke timur laut. Mata Xiao Yan bergeser ke timur laut saat dia mengerutkan kening dan berkomentar. Tubuh energi yang bahkan membuat kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan adalah bintang 9. Haha, Xiao Yan gege, sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang? Sun Er tersenyum manis dengan sarannya karena dia juga merasakan hal serupa. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan. Tubuh energi bintang 9 semacam ini memiliki kristal energi kelas 9 di dalam tubuhnya, memikat mereka berdua. Lagi pula, mereka belum mendapatkan satu inti energi kelas 9 selama setengah tahun ini di dalam makam surgawi. Bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke tempat yang jauh di depannya dan berkata, kali ini, biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi. Xiao Yan berbalik dan dengan cepat bergegas ke arah tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er dengan cepat mengikuti di belakangnya, tempat di mana tekanan energi ada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Itu mungkin untuk melihat beberapa bintang 7 dan bahkan 8 badan energi bintang di daerah ini. Namun, badan-badan energi ini tersebar di sekitar, tampak seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuasaan atas tubuh energi dan dapat dengan mudah mengendalikan yang lain. Daerah ini bisa dianggap sebagai wilayahnya, 2 sosok bersembunyi di balik batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang hanyut dalam kabut energi di kejauhan saat Sun Er menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dan bertanya, apakah ada aura orang lain di sekitar? Tidak, hanya ada kita berdua, Sun Er tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Jangkauan persepsi badan energi ini terbatas. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka. Iya. Sun Er mengangguk. Xiao Yan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan sebuah bayangan muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi ketika dia melihat Xiao Yan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosoknya yang cantik perlahan menjadi ilusi. 2 hembusan angin diam-diam memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang diaduk sepanjang jalan mungkin telah dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun, kecerdasan mereka yang rendah hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya, tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan mengembara. Angin sepoi-sepoi masuk dengan cepat, dan setelah sekitar 10 menit, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi 2 sosok. Kita sudah sampai. Xiao Yan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat daerah dengan banyak batu di atasnya. Sosok lapis baja hitam logam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam baju besi hitam ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain yang pernah ditemui Xiao Yan dan Sun Er sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Sebuah keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno yang menyebar dari tubuhnya.
Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah dari dirinya yang sebenarnya, itu masih luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 semacam ini masih memiliki beberapa kecerdasan dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Siapa kamu, pencuri? Tunjukkan dirimu. Duo Xiao yang sedang mengamati tubuh energi ini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar setinggi setengah dari seseorang muncul. Kapak besar ini dengan marah diretas. Angin besar yang tak tertandingi merobek udara itu bergegas menuju Xiao Yan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat, indera yang tajam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat bergerak menjauh, menghindari angin yang sangat besar itu. Bang! Angin kencang menghantam batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya setelah menghindar. Batu itu langsung meledak menjadi debu. Angin kencang meninggalkan selokan sepanjang 100 kaki. Menyerang! Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Sebuah tangisan lembut terdengar dan cahaya perak mulai berkedip di bawah kakinya. Banyak after images muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok lapis baja hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Buka segel gunung. Segel membalik laut. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Setiap tangan berisi teknik segel saat serangan sengit mengalir ke sosok lapis baja hitam. Dentang-dentang! Jejak tangan energi menghantam sosok lapis baja hitam dan kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam sampai mundur 2 langkah. Orang-orang jahat, kamu berani menyinggung diri yang mulia ini. Sosok lapis baja hitam itu dengan marah meraung setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan dalam pertukaran pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin yang menakutkan menerpa kepala Xiao Yan. Dentang-dentang-dentang! Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan ketika kapak besar itu diretas. Tombak itu memblokir kapak berat seperti gunung. Bang! Xiao Yan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok berbaju hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan penggaris berat muncul di dalamnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulkannya ke dada sosok lapis baja hitam itu. Kekuatan yang kuat mengirim sosok lapis baja hitam itu terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas bukan tandingan Xiao Yan dan Sun Er. Selain itu, ia hanya memiliki beberapa kecerdasan, dan jauh dari mampu mengimbangi Xiao Yan, yang kaya akan pengalaman pertempuran. Mengaum, tubuh energi lapis baja hitam dengan marah meraung. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Segera, itu menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiao Yan dan Sun Er. Mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan dengan lembut berteriak saat dia melihat sosok lapis baja hitam itu menyerbu. Tubuhnya menyerbu ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan langsung dengan orang besar itu. Dunia pemisah kapak! Sebuah energi yang besar dan perkasa terus melonjak keluar dari tubuh lapis baja hitam. Kapak pemecah gunung yang sangat besar tiba-tiba membengkak pada saat ini. Kapak besar terangkat tinggi di udara, dan ruang di sekitarnya runtuh pada saat ini. Xiao Yan gegek, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat serangan yang begitu kuat. Dia buru-buru memperingatkannya. Mati! Sosok lapis baja hitam itu dengan marah meraung. Kapak yang berat itu disertai oleh angin yang menakutkan saat itu dengan keras meretas ke arah Xiao Yan. Dentang! Penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru bertemu dengan serangan menakutkan sosok lapis baja hitam. Namun, penguasa berat itu dikirim terbang saat bersentuhan dan tubuh Xiao Yan tampaknya mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Ci! Sementara Xiao Yan menahan serangan ganas dari sosok berbaju hitam itu,
Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dia masukkan dengan kejam ke bagian belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam. Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyum di wajahnya ketika dia melihat serangannya. Namun, senyum di wajahnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah melesat keluar dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan, ketika kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal-hal lain. Sangat mudah untuk membalikkan peran pemburu dan yang diburu. Serangan ganas menabrak dada Xiao Yan. Penyerang mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah pucat. Penyerangnya adalah Hunya dan Hun Li, dua Xiao Yan dan Sun Er telah mengejar. Pada saat ini, Hunya memasang ekspresi ganas yang dingin. Jelas, mereka telah menunggu lama untuk kesempatan seperti itu. Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat ketika dia merasakan serangan ganas dari duo itu. Namun, Hunya agak terkejut menemukan bentuk senyum aneh di wajah Xiao Yan. Itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya? Bang! Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan ledakan di depan mata tercengang dua Hunya. Kami telah ditipu. Hunya dan Hun Li merasa hati mereka tenggelam ketika mereka melihat tubuh Xiao Yan meledak. Bab 1348, Boneka Setan Langit Ungu. Pergi cepat. Ekspresi Hunya berubah saat tubuh Xiao Yan berubah menjadi apa-apa. Sebuah tangisan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk bergegas ke kejauhan. Hun Li yang berwajah gelap dan murung dengan cepat mengikuti di belakang. Penyergapan yang mereka berdua lakukan dengan banyak upaya tidak hanya gagal, tetapi mereka telah mendarat di dalam jebakan yang dibuat oleh duo Xiao Yan. Karena kamu telah datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Namun, mereka berdua baru saja berbalik ketika sosok perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi selain Xiao Yan? Enyah! Ekspresi Hunya tenggelam ketika dia melihat Xiao Yan menghalanginya. Dia menggoyangkan lengan bajunya, dan rantai hitam pekat yang tebal melesat keluar seperti ular berbisa. Itu memancarkan suara angin bersiul saat melesat langsung ke kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat melihat Hunya menyerang. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan rantai hitam pekat. Sementara Hunya dan Hun Li diblokir oleh Xiao Yan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu. Tubuhnya melintas dan muncul di belakang dua Hunya. Dia menjelaskan dengan senyum dingin, kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi, namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa karena kalian telah merencanakan penyergapan? Ekspresi Hunya dan Hun Li menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat. Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan? Xiao Yan samar-samar tertawa. Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami hanya akan membunuhmu. Wajah Hunya gelap dan pekat. Dia menoleh dan berkata, aku akan menghentikannya. Xiao Yan akan diserahkan padamu. Tenang, saya menderita kerugian terakhir kali karena saya tertangkap basah. Kali ini, aku akan memotong kedua tangannya. Hunya berbicara dengan senyum ganas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Guyao. Menambahkan teknik aneh dari klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan selama Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat atau keterampilan Dou teratai api itu. Iya? Hunya mengangguk.
Matanya dingin saat mereka melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dou Qi hitam pekat yang megah melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang bergegas menuju Sun Er. Xiao Yan gegeh, hati-hati. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin ketika dia melihat Hun Ya menyerbu. Dia mengeluarkan tangisan lembut saat nyala api emas tiba-tiba naik di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hun Ya tanpa memberi jalan. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat dia mengamati Hun Li yang tampak ganas. Hun Li adalah kelas Douzun bintang 8. Namun, dia kehilangan lengan dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 1 bintang ketika dia bertukar pukulan dengan Gu Yao saat itu. Oleh karena itu, sepertinya tidak mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiao Yan, kamu mungkin bisa mengalahkan Gu Yao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan. Mereka dengan mudah menembus udara saat mereka menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah ketika semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat dengan warna putih pekat bercampur, bergegas keluar. Mereka terbang di langit seperti hujan api dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam pekat di udara. Mereka muncul seperti kembang api brilian yang meledak terpisah. Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku khawatir kamu harus menarik kembali kata-katamu. Xiao Yan tersenyum dan memarahinya saat dia melihat kembang api meledak. Wajah Hun Li gelap dan serius. Namun, dia mengabaikan Xiao Yan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah pembentukan segel ini, orang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran berputar sebagai simbol yang tidak biasa diam-diam muncul di antara alis Hun Li. Ini adalah berkahmu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu. Aura Hun Li tiba-tiba melonjak dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Kabut tampaknya telah menjadi padat. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap terulur dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa lengannya ditutupi dengan banyak wajah garang dan tegas. Tangan ini terbentuk dari jiwa. Hehe, apakah kamu terkejut? Ini jenis tato klan adalah sesuatu yang klan Xiaomu yang hilang tidak memiliki kualifikasi untuk dimiliki. Hun Li dengan dingin tertawa saat melihat ekspresi muram di wajah Xiao Yan. Anggota dari klan kuno biasanya tidak akan mempraktekkan teknik penguatan seperti Sky Fire Tree Mysterious Flame karena tato klan mereka adalah teknik rahasia paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan melelahkan, mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka sedikit pun. Menderita serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan yang begitu misterius, teknik rahasia lainnya yang mengandalkan menguras darah seseorang atau melukai diri sendiri untuk meningkatkan kekuatannya tidak layak disebut di mata mereka. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Gu Yao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiao Yan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Xiao Yan. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. Kabut hitam meluas sementara wajah keganasan Hun Li yang tertutup bekas luka menjadi lebih intens. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 dari kelas Douzun, dan bahkan tampaknya samar-samar mencapai bintang ke-9. Kekuatan ini telah jauh melampaui Xiao Yan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hun Li tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Bang! Saat sosok Hun Li menghilang, tinju Xiao Yan, yang ditutupi oleh api ungu,
dihancurkan ke arah ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari luar angkasa tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kontak, dengan mudah memblokir tinjunya. Serangan yang sangat lemah. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok Hun Li. Matanya melirik Xiao Yan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan Skyfire 3 Mysterious Chang'e hingga batasnya dalam sekejap. Ketika Du Qi di dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar-samar dari antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, membuatnya berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Bang! Perubahan misterius 3 Skyfire dilepaskan. Telapak tangannya terpelintir dan lepas seperti seekor loaf. Pada saat yang sama, tubuhnya secara eksplosif ditarik ke belakang. Ini adalah Hun Li tercengang saat tubuh Xiao Yan ditarik ke belakang. Matanya menatap tajam ke titik di antara alis Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Chang'e sebelumnya, dia melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Berasal dari klan Hun, Hunya tidak menganggap simbol itu asing karena mewakili musuh terbesar klan Hun saat itu. Tato klan-klan Xiao. Sebelumnya, itu tato klan-klan Xiao? Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia. Bagaimana itu masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat. Orang tidak bisa menyalahkan Hun Li karena bertindak tidak wajar. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini sudah lama terbuang sia-sia. Mustahil bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli apakah aku melihatnya atau tidak? Bocah ini memiliki terlalu banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan hal lain. Hunya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klan Bu itu benar-benar terlalu kuat. Mata Hun Li berkedip sebelum ekspresi ganas muncul. Du Qi seperti laut yang perkasa meletus dari tubuhnya. Kekuatan menakutkan itu menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiao Yan, serahkan hidupmu. Du Qi melonjak sementara Hun Li berdiri kokoh di langit, muncul seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, ditemani oleh sekelompok awan hitam yang dingin. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hun Li bergegas. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan tato klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Guyao. Jika Xiao Yan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bang! Tanah di bawah tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiao Yan berubah. Tanah berhamburan saat cahaya keemasan segera menyatu. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang telah diperkuat Xiao Yan di kolam kilat di alam kosong. Ci! Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam yang pertama tubuh sosok itu benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas gelap menjadi ungu misterius. Itu mungkin untuk melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan benar-benar diserap, mata wayang setan langit ungu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan gelap perlahan berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiao Yan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang bergegas. Cahaya keemasan diam-diam mengalir di bawah kulitnya. Setelah menyerap kekuatan 10 Sky Demon Puppets, kekuatan Demon Puppet ini telah mencapai level yang menakutkan.